الحمد لله الذي جعل الكلام للكتابة والكتابة للقراءة والقراءة للمعرفة والمعرفات للإبادة والإبادة لله تعالى. والصلاة والسلام على نبي سيد الأعراب والأجم وعلى آله وصحبه رسول العلوم والحكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Allah, semoga senantiasa disampaikan kepada baginda alam, yakninya Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, langsung saja kita mulai acara kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Selanjutnya nasihat atau arahan dari Abi kepada Abi, waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberi oleh Allah nikmat, rahmat, karunia, sehingga pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa hadir dan datang ke tempat di mana kita biasanya setiap hari Jumat mengadakan kegiatan khusus yang kita beri nama dengan Hari Abi. Semenjak kita ujian sampai berakhir libur, kita belum lagi memulai kembali kegiatan Jumat pagi. Maka pagi hari ini kita lanjutkan kegiatan khusus kita itu. Sementara kegiatan sore kita taklim setelah asar, alhamdulillah kemarin sudah kita mulai dan akan terus berlanjut sebagaimana biasanya. Pada kesempatan ini ada beberapa hal. Berdasarkan pantauan-pantauan dan pertanyaan-pertanyaan daripada beberapa orang murid dan guru dalam masalah seputar masalah salat, doa, zikir dan salawat. Yang pertama, setentangan ada juga di antara teman-teman antum yang ketika selesai salat masih memberi isyarat dengan dua tangannya selesai salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah ada petunjuknya? Adakah tuntunannya seperti itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita jawab untuk murid-murid yang masih seperti itu. Dalam kitab Nailul Autar juga dalam kitab Subulus Salam dapat kita ambil suatu pegangan bahwa cukup untuk mengakhiri dan menutup salat itu dengan membaca Assalamualaikum ke kanan dan Assalamualaikum ke kiri, tanpa disertai dengan gerak tangan membuka. Perhatikan. Tanpa diiringi Assalamualaikum. Kadang juga ada orang baca ketika kanan baca memohon kepada Allah ridha kawal jannah.
ke kiri sakati minan nar. Mohon dipelihara, dijaga daripada kemurkaan dan masuk neraka. Ke kanan meminta ridha dan surga. Secara langsung petunjuk Nabi dan hadis Nabi yang sahih yang bisa dijadikan pegangan tidak ada seperti itu. Jadi untuk antum-antum yang terbiasa dan tetap membiasakan diri seperti itu, maka amalkanlah, pakailah, pergunakanlah apa yang sudah jelas-jelas ada keterangannya dan petunjuknya. Dan apa yang kita dengar daripada guru-guru kita yang sudah lebih tahu daripada kita. Karena banyak salat itu yang kita lakukan oleh sebagian masyarakat juga, salat ikut-ikutan dan salat turut-turutan, tanpa tahu dan tanpa ingin bertanya. Penanya nanti, buang penanya itu kalau kamu mengganggu. Kita kalau belajar jangan begini-gini juga. Ya, paham Tom? Simakkan ini. Untuk itu, karena salat itu dibuka, diawali dengan takbir, muftatahatun bitakbir, wa muhtatamatun bitaslim. Salat itu dibuka atau diawali dengan takbir, di mana takbirnya disebut dengan takbiratul ihram. Sementara diakhiri dengan salam. Yang wajib sekali ke kanan, sudah cukup membaca Assalamualaikum, yang terbagus Assalamualaikum warahmatullahi, dan yang lebih baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tanpa mengibaskan tangan seperti ekor keledai liar, kata Nabi itu. Karena ekor keledai lah yang seperti itu. Cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampakkan pipi bagi orang belakang. Nampak pipi. Bagi yang masih melakukan itu, maka lakukanlah apa yang sudah jelas petunjuk dan keterangannya. Jangan salat tiru-tiru, ikut-ikut bagaimana orang seperti itu kita tanpa ilmu. Namanya taklid. Kita disuruh ittiba. Ittiba itu berarti mengikuti sesuatu karena kita berilmu tentang sesuatu, karena kita tahu apa yang kita ikuti. Yang tidak boleh taklid, mengikut membabi buta tanpa tahu. Yang penting orang begitu kita begitu. Namanya taklid. Yang disuruh kita ini ittiba. Apa? Ittiba. Ittiba mengikuti sesuatu dengan ilmu. Itu satu yang perlu kita koreksi dalam pelaksanaan salat. Yang kedua, masih ada, bahkan bisa katakan banyak, orangnya itu ke itu juga. Sementara mereka hadir di sini, kita katakan pertama, suka menunda-nunda takbiratul ihram. Orang seperti ini berarti sudah terperangkap, terjerat oleh setan, kena talbis. Namanya talbis iblis. Kena perangkap, kena jerat, kena tipuan dan perdayaan dan copetan setan. Menunda-nunda takbir. Bahkan demi untuk mengikuti takbiratul ihram, salat sunat pun harus dipenggal, diputuskan. Ada yang salat sunat, lalu muazzin selesai iqamat, jika khawatir dengan melanjutkan salat sunat itu tertunda kita mengikuti takbiratul ihram,
putuskan salat sunat. Malahan kalau sudah iqamah tidak boleh salat sunat. Tujuannya sama, agar dapat mengikuti imam semenjak takbiratul ihram. Ada namanya salat yang terkenal, salat arba'in. Ada arba'in itu hadis yang menjelaskan 40 waktu. 40 waktu berarti 5 kali 8. 5 kali sehari kali 8 hari. 40 hari, 40 waktu. Ada juga mengatakan arba'in itu 40 hari. Siapa yang mengikuti salat berjemaah selama 40, yang paling kuat 40 hari, tapi masih bisa dipakai 40 waktu, salat berjamaah tanpa tertunda, tanpa tertinggal, tanpa luput baginya mengikuti imam dalam takbiratul ihram, dia akan diselamatkan daripada kemunafikan dan selamat daripada azab dan neraka. Apa takbiratul ihram? Nah, kebiasaan antum sebagiannya ini kepada guru-guru kita, murid-murid yang seperti itu masih kita lihat, panggil, nasihati. Sudah hadir di masjid, sudah iqamat, orang sudah takbir, dia masih celengak-celengok. Kadang-kadang masih memperbaiki sarung. Itu kena tipuan setan. Kadang-kadang masih teman juga yang dilihatnya masih sempat menewel-newel teman. Fahim? Ada fahim? Untuk mengikuti takbiratul ihram itu, malahan salat sunat pun dipenggal, dipotong. Dan tidak ada lagi salat sunat kalau sudah iqamah, supaya jangan terlambat mengikuti takbiratul ihram. Nilai salat jamaah itu telah dimulai dengan awal semenjak ikut takbiratul ihram. Idza kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir, bertakbir langsung. Fakabbiru, fa itu langsung. Apabila imam takbir, maka langsung kamu takbir. Jangan tunda-tunda. Ada kita lihat orang-orang menunda-nunda takbir, masih angkat tangan, membaca doa-doa, membaca usali-usali. Kalau mau membaca juga, jauh-jauh sebelum takbir. Ini kebiasaan yang tidak benar. Kebiasaan salah, kebiasaan yang keliru bagi antum suka bermain. Lebih-lebih orangnya ada sekitar 7 atau 9 orang yang selalu telat masuk masjid. Itu juga orangnya terus. Ini Ustaz Jal. Itu saja tadi. Foto orangnya kirimkan sama orang tuanya. Ini contoh manusia yang sengaja terus telat. Kalau Abi tunjuk sekarang malu dia. Abi tahu orangnya. Selalu. Kadang orang sudah 1 rakaat dia masuk. Kalau kami telat barangkali karena memanggil, mengatur, menjemput yang masih lambat. Atau memperhatikan salat mana yang salah, diperbaiki. Tapi yang antum telat ini apa? Memang sudah tabiat, sudah perangai. Berarti antum menunda-nunda pelaksanaan ibadah. Menunda-nunda masuk surga namanya itu. Itu yang kedua. Menunda-nunda takbiratul ihram. Yang terbaik adalah bertakbir setelah imam bertakbir. Sudah berapa? Sudah 2. Yang ketiga, ini manusianya dekat Abi ini. Kita ke salat. Ada saja yang akan dipermainkannya selagi salat. Kadang ini yang salat ya. Nih. Ada yang masih ini begini juga. Salat. Orang sudah baca ayat dia masih
Pokoknya ada-ada saja yang dipermainkannya. Terlalu banyak gerak, ujungnya bisa batal salat. Menurut pendapat beberapa ulama mazhab, hanya dibenarkan gerak itu 3 kali. Ya. Jadi kalau antum banyak gerak, ada saja yang dipegang, dipermainkan, seakan-akan salat itu bermain-main antum. Kita harus fokus membaca, konsentrasi menyimak. Fokus membaca, konsentrasi menyimakkan imam. Di dekat Abi dia salat orangnya. Rupanya orangnya tidak 1-2, ada juga sekian banyak orang. Hobi, entah apa hobi. Seakan-akan dia tidak salat, padahal dia salat. Salat itu berarti kan sedang menghadap Allah, sedang bermunajah, berdialog, berdoa, meminta, mengadu, memohon kepada Allah. Maka mesti kita konsentrasi dan khusyuk. Faham Tom? Faham? Nah, ini faham. Juga termasuk perempuan. Kalau sudah takbir, jangan ada lagi suara. Dalam salat, jangan suka lagi memegang-megang, mempermain-mainkan sesuatu. 3. Namanya koreksian pelaksanaan ibadah salat yang sering kita nampak kejadian seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian dan dapat diperbaiki untuk masa-masa selanjutnya. Yang keempat, ketika azan. Kenapa susah betul kita, jangankan orang kita, ketika azan itu kita diam. Ketika azan itu diam. Sebab yang disuruh kita ketika azan itu menyimak, kemudian mengulang apa yang dibaca oleh muazin, bukan ribut. Atau bermain-main. Nah, perhatikan. Yang baju hitam. Itu. Azan itu bahasa kitanya, kalau diterjemahkan artinya pemberitahuan. Apa? Pemberitahuan. Azan. Sajuk. Orang tuanya kan sudah 2 hari berpisah dengan anaknya nih. Dia ingin lihat anaknya tidur. Azan itu bila diterjemahkan kepada bahasa kita artinya pemberitahuan. Atau bisa juga maknanya pengumuman, menyampaikan sesuatu. Azan. Lalu kenapa azan namanya azan? Karena dengan azan itu diberitahukan, diumumkan bahwa waktu salat sudah masuk. Sekaligus memanggil, menyeru, mengajak orang untuk salat. Namanya hayya 'alatain. Apa? Hayya 'alatain. Coba lagi-lagi baca. Hayya 'alatain. Hayya 'alatain. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu namanya hayya 'alatain. 2 kalimat yang diucapkan untuk memanggil, menyeru, mengajak orang. Pertama, memanggil, menyeru, mengajak orang untuk salat. Yang kedua, memanggil, menyeru, mengajak orang untuk mencapai, memperoleh kemenangan.
Azan, pemberitahuan diumumkan. Kemudian mengajak, menyeru, memanggil. Itu guna azan. Makanya azan itu suaranya keras, lantang, tapi bagus. Bukan hanya lantang, keras, tapi tidak baju. Bagus. Kita yang tidak azan disunnahkan untuk mendengar, menyimak, dan mengikuti azan itu dengan cara mengulang lagi apa yang dibacanya, kecuali hayya 'alatain. Kenapa kita ulang lagi bacaan muazin? Namanya ta'kid, menguatkan, menekankan, menyungguh dan menyangatkan. Allahu Akbar, kata muazin. Kita jawab, Allahu Akbar, seakan-akan bunyinya memang Allah itu Maha Besar. Allah itu Maha Besar. Ketika muazin membaca Allahu Akbar, apa jawabannya? Sebagai menyangatkan, menyungguhkan, menguatkan, menekankan. Namanya takkid lafzi. Diulang kalimat yang sama untuk menekankan, menyangatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang Allah itu Maha besar Dia. Gitu. Jadi kalau kita hiruk pikuk, ribut, berlari, galau, berarti kita tidak menghormati kalimat itu. Setan pun lari ketika mendengarkan kalimat itu. Karena begitu hebat kalimat itu, menyatakan bahwa Allah itu Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Apapun yang besar, Allah Akbar. Karena Akbar itu namanya tafdil, superlatif. Apa arti Akbar? Nah, yang tidur. Lebih besar. Apapun yang besar, Allah lebih besar. Siapapun yang dibesar-besarkan, Allah Akbar. Allah lebih besar. Dan siapapun yang menganggap dirinya besar, Allah Akbar. Apapun yang dianggap besar, Allahu Akbar. Allah lebih besar. Zatnya, sifatnya, perbuatannya, segala macamnya, termasuk nama-namanya Akbar. Segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah adalah besar. Itu makanya salah satu nama Allah itu Al-Kabir. Al-Kabir yang maha besar. Karena Dia maha besar sehingga Dia Akbar. Itu yang kita simak. Itu pula makanya segala aktivitas, segala perbuatan, segala kerja hentikan ketika azan dikumandangkan. Karena yang dikumandangkan itu adalah Akbar. Begitu juga kita harap di sekolah, di kantor, hentikan pekerjaan, hentikan bicara, bersiap-siap untuk datang ke masjid. Kita ingin anak-anak kita itu sudah hadir di masjid sebelum Allahu Akbar itu dikumandang. Inginnya kita begitu. Kita usahakan seperti itu. Tiba di masjid, sudah tenang semua, baru azan. Sehingga syahdu, ta'zim, khusyuk. Jangan ada yang meribut. Kalau bisalah ini, abang-abangnya, kakak-kakak mudabirahnya, mengontrol seperti itu. Sudah di masjid, tidak ada yang bersuara. Jangan dibentak, jangan dikasari. Ingat saja, kurang azan. Ingin kita seperti itu di sini. Terasa khidmatnya. Upacara apel ini di depan Ustaz Rijal lagi nih, manusianya. Ada dengar? Yang Api sampaikan ini ada dengar? Ada. Namanya siapa? Hah? Siapa namanya? Kuda perang artinya itu. Tangkas ini, tidak mengganggu orang.
demi kuda perang yang berlari kencang. Begitu semangatnya kuda perang melari, terengah-engah dia. Menyerbu langsung ke tengah-tengah musuh, kacau balau musuh. Itu adiat. Ini yang itu mengganggu teman. Ini bukan adiat, namanya mengganggu namanya. Ya, kita doakan al-adiat ini menjadi pembela Islam ini. Amin. Tangkas, cekatan dalam kebenaran, bukan mengganggu. Ya, amin. Di mana kampungnya? Padang. Padang. Mudah-mudahan Padangnya lurus ya, bukan Padang Mengkok ya. Nah, kita kembali lagi. Allahu Akbar. Ketika syahadatain dibaca, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ulang kalimatnya sama. Itu berarti kita memperbaharui syahadatain kita. Apa namanya? Syahadatain. Coba sini baca. Syahadatain. Syahadatain. Ini syahadatain. Semuanya syahadatain. Apa artinya? Dua syahadat. Dua syahadah satu. Syahadatain dua syahadat, dua persaksian. Dua pengakuan, dua pernyataan. Persaksian, pernyataan, pengakuan yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Pernyataan, persaksian, pengakuan yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Digabung menjadi syahadat. Ketika muazin membaca itu, kita dengar, kita simak, lalu kita ulang lagi membaca, berarti kita memperbaharui syahadat ikrar kita, persaksian kita, pernyataan dan pengakuan kita. Kita perbarui terus. Aku bersaksi, menyatakan dan mengakui serta mengikrarkan bahwa tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Aku juga bersaksi, mengakui, menyatakan pernyataan, mengikrarkan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Diulang lagi kalimat. Ini yang ribut-ribut ketika orang azan. Ya, ini yang ribut-ribut. Ketika Nabi ngajar ribut, berarti ketika azan juga ribut. Kita inginkan, rindu kita, murid-murid Abi Center ini begitu dia. Ketika azan tu hening, bahkan kalau ada peniti jatuh terdengar begitu hendaknya. Rapatlah, adakan sidang, adakan pleno, bagaimana supaya murid-murid Abi Center itu ketika azan diam, menyimak, bukan mengganggu, bukan ribut, bukan tidur. Khidmat kita. Faham Tom? Faham? Bagaimana itu? Ini peranan aktifnya barangkali abang-abangnya yang menjadi contoh teladan. Juga yang putri-putrinya juga begitu. Ingin kita ketika kalimah-kalimah yang agung, kalimah-kalimah yang mulia itu, kalimah-kalimah yang ditakuti oleh iblis dan setan-setan sehingga dia lari lintang pungkang ketika mendengarkan kalimah itu, kita justru khidmat, tunduk, khusyuk, hening menyimak, lalu kita ikuti bacaan itu. Tidak ribut lagi, tidak ada yang berlarian lagi, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang usik, tidak ada yang bicara, tidak ada yang bermain-main. Gitu. Bisa dilaksanakan? Bisa dilaksanakan? Yang menjawab tidak bisa. Bahkan tidak ada yang menjawab. Bisa dilaksanakan? Bisa dilaksanakan? Sidik bisa dilaksanakan? Kita angkat Sidik ketuanya. Bisa jadi ketua? Oh, enggak, ketawa dia.
Ingin kita seperti itu. Di rumah Allah, di tempat kita beribadah, tempat yang semestinya tidak hiruk pikuk, tenang khusyuk, justru berlarian, ribut, mengganggu. Memang sudah jauh berkurang, makin hari makin berkurang, tapi kita inginkan bukan hanya berkurang, kalau dapat tidak ada. Tidak ada. Karena kalimah itu kalimah yang ditakuti oleh setan-setan dan iblis. Kalimah-kalimah itu yang sakit telinga Yahudi dan orang kafir mendengar. Kalimah-kalimah itu yang bikin orang banyak masuk Islam. Ketika sepak bola kemarin, di mana? Di Qatar. Ada itu orang-orang barat itu yang sengaja datang ke masjid untuk mendengarkan azan. Tertarik mereka dengan azan. Dia ada sekian buku-buku, yang buku-buku itu intinya sama. Kenapa judulnya, kenapa saya tertarik masuk Islam? Itu judul-judul buku-buku yang ada di rumah Abi. Ada sekian jilid. Salah satunya mereka mengatakan, itu bukan orang sembarang, tokoh-tokoh. Saya terkesima dengan azan. Ketika saya pelajari dan saya tanya apa artinya, apa maksudnya, saya lebih terpana lagi dengan, lebih dilantung dengan hati yang khusyuk. Kita justru di sini tidak begitu. Jadi hiruk pikuk, bermain-main, berteriak-teriak, berlarian ketika azan, mudah-mudahan tidak hanya dikurangi, tapi tidak ada lagi. Rapat besarlah murid-murid Abi Senter yang laki-laki ini, apa sanksinya? Apa ikapnya bagi orang yang bermain, yang bergelut, yang mengganggu, yang berteriak ketika azan? Rapatlah. Ini usul Nabi, rapat besar, apa namanya? Rapat akbar murid-murid Abi Senter. Membahas solusi. Ketika orang azan, ketika di masjid tidak ada lagi hiruk pikuk heboh suara mengganggu. Ini usul ini. Apa namanya? Rapat akbar. Supaya antum mencarikan solusinya. Antum yang memberikan hukumannya, antum yang menyepakati apa hukumannya, tinggal menjalankan saja kami. Itu yang keempat. Seberapa itu? Yang empat. Yang pertama apa? Ngibaskan tangan ketika salam. Yang kedua, menunda-nunda takbiratul ihram. Yang ketiga, banyak bergerak-gerak, bermain-main ketika salat. Yang keempat, ribut, hiruk pikuk, berlarian, bergelut, berteriak-teriak ketika orang azan. Biasanya wawau yang melolong ketika azan, wawau yang ada dekat masjid. Kata guru Abi dulu, wawau itu makanya melolong dekat masjid. Guguk namanya. Iya, guguk namanya. Guguk. Karena dia melihat setan berlarian. Setan-setan melihat berlarian, maka si guguk yang ada dekat masjid dia melolong. Itu kata guru Abi dulu. Yang makan permen karet, jangan tinggalkan karetnya di masjid. Payah kita menyingkirkannya. Yang biasa mengumbas namanya kerbawati. Kerbawati. Sambil duduk dia matanya merah-merah melek. Siapa namanya? Kerbawati, Sapinar. Ini ada yang mulutnya mengunyah terus saja. 4. Yang kelima, catatannya yang kelima ini.
ketika berdoa. Doa itu hajat, kebutuhan kita, dan kita sangat butuh dengan doa. Karena doa itulah tempat kita untuk mengadu, meminta, memohon, berlindung, curhat. Ya. Doa sangat kita butuhkan. Andaikan tidak adalah doa, entah kemana kita akan mengadu, meminta, memohon, curhat. Maka Allah anugerahkan kepada kita namanya doa. Sekapir-kapir orang, seateis-ateis orang, maka ketika dia dalam keadaan kejepit, susah, menderita, payah, sengsara, keluar fitrahnya. Apa fitrahnya? Fitrah ketuhanannya keluar yang sebenarnya. Oh my, apa bacanya? My good, my God, my God. Apa bacanya? My God. 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 Oh God. Itu keluar aslinya. Setiap kita punya itu. Sekapir-kapir orang, seanti-anti orang dengan Tuhan. Tapi ketika dia dalam keadaan tidak berdaya, tidak mampu, tidak bisa apa-apa, keluar fitrahnya, itulah doa. Kita butuh, kita berhajat, kita memerlukan doa. Apalagi dalam Islam, doa itu menempati posisi yang sangat mulia, yang tinggi. Kadang dibuat orang di mobil, tiada kata seindah doa katanya. Doalah wadah kita, sarana kita, tempat mengadu, meminta, memohon, curhat. Bahkan kita diajari tempat-tempat, waktu-waktu, keadaan-keadaan, situasi-situasi di mana kita berdoa. Diajarkan pula doa-doanya, cara-caranya, adab-adabnya. Dicantumkan dalam Al-Quran doa-doa orang yang mulia, doa para Nabi dan Rasul. Itu doa. Doa tidak bisa satupun yang bisa menghambat kita untuk berdoa. Di penjara pun kita bisa berdoa. Diikat bisa berdoa. Disumpal mulut juga bisa berdoa. Diikat kita juga bisa berdoa. Doa dan zikir ibadah yang bisa dilaksanakan kapan saja, dalam situasi apa saja, di tempat mana saja. Maka perhatikanlah adab-adab berdoa. Kita selalu nih, habis salat selalu kadang-kadang menoel. Orang sedang zikir, sedang doa, dia mengganggu, dia berisik. Habis salat itu mestinya dia bertasbih, bertahmid, bertakbir. Tapi ada saja kerjaan. Ini yang kita sampaikan kepada antum. Salah satu tempat untuk berzikir habis salat. Salah satu tempat untuk berdoa setelah salat. Walaupun ulama-ulama Makkah seperti Syekh bin Baz mengatakan tidak ada doa setelah salat. Yang ada sebelum salat, sebelum salam katanya. Tidak ada doa setelah salam, yang ada sebelum salam katanya. Itu kan pendapat beliau. Pendapat beliau bukan Nabi yang bantah. Nabi apalah? Pendapat beliau dibantah oleh ulama-ulama besar lainnya. Itu pendapat beliau. Dan pendapat yang mengikuti pendapat beliau, murid-murid beliau, ustaz-ustaz yang bertebaran di Indonesia. Tapi dibantah pendapat beliau itu. Bahwa menyatakan doa-doa setelah salat ada di samping zikir. Ada orang, jika antum lihat nanti di luar sana, habis salat, Assalamualaikum, dia berangkat saja. Menyapa tidak, senyum tidak, salam pun tidak, karena semua bid'ah. Anggapan begitu. Dia tidak ada mengatakan bahwa doa anda ada, doa anda ada dalam salat, sehingga dia dapat doa, langsung dia pergi. Orang seperti itu tuh, orang seperti ini, kaum muslimin seperti ini berpendapat atau mengikuti pendapat
ulama-ulama Arab Saudi yang berpendapat demikian. Karena mereka menganggap tidak ada doa. Di kita atau menurut pemahaman kita, setelah salat itu ada doa, ada zikir. Berdoalah. Kita masih suci. Suasana masih suasana ibadah. Di tempat terbaik di masjid. Doalah. Ada tidak ada diajarkan Nabi, doalah. Apalagi memang ada diajarkan Nabi. Nah, ketika berdoa habis salat ini, kita lihat murid-murid ini. Sudah assalamualaikum saja dia sudah mengganggu. Ada hening kita, tapi heningnya itu dia mengganggu kawan. Jadi setelah salat itu antum berzikirlah. Masih ada yang tidak dapat zikirnya? Hah? Tutup bukunya. Habis salat apa bacaannya? Setelah salam apa? Tidak ada dapat. Setelah assalamualaikum apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Setelah salam. Tidak ada yang berani jawab. Apa yang dibaca habis salam? Istighfar. Kenapa kita beristighfar habis salat? Karena dalam salat itu sendiri ada salah. Ada khilaf, ada keliru, ada ketidaksempurnaan. Kita susul dengan astaghfirullah. Mengingatkan kita, siapapun kita ini, sehebat apapun takwa kita, sekuat apapun iman kita, sesaleh siapapun kita, tetap kita tidak sempurna. Dalam salat itu ada saja kekurangan kita. Sudah berusaha untuk khusyuk, untuk serius, tapi masih ada kelengan. Disusul dengan astaghfirullah. Nabi sendiri yang baca. Nabi sendiri yang baca astaghfirullah. Kata pendapat Imam Az-Zaini salah, bacaan astaghfirullah. Itu kata beliau. Bisa astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tambah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi kata kawan-kawan kita sebagiannya itu tidak boleh, bid'ah. Nah, kita tidak memperdebatkan itu. Yang penting habis salat itu istighfar 3 kali. Setelah istighfar apa lagi? Yang tidur ini mau beri tunjuk nih. Yang tidur. Oh ya. Allahumma antas salam. Apa lagi? Wa minka salam. Tabarakta ya zal jalali. Setelah itu apa? Tahlil. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Apa lagi? Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Apa lagi? Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u zal jaddi minka. Minimal, paling tidak, paling kurang itu. Baru bertasbih. Ada teman-teman kita yang habis salat itu tidak ada, dia tenang-tenang saja. Kadang bicara, walaupun bisik-bisik. Tandanya dia tidak berzikir, dia tenang saja. Kawan-kawannya sudah mulai zikir. Subhanallah, subhanallah. Berapa kali? 33 kali. Kelingking ke empu berapa? 15. Tambah 15 lagi. Berapa itu? 20. Tambah 3 lagi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai di sini 15. Balik lagi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai sini 30. Tambah 3 lagi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena masih ada rupanya yang belum tahu. Kita anggap dia sudah tahu, tapi masih ada yang belum tahu. Nih, putra-putra perhatikan semuanya. Baik yang sudah tahu ataupun yang belum tahu ataupun yang pura-pura tahu.
jumlahnya 33 kali, itu apa lagi ini? Apalah ini? Satu si kecil, satu si tonjai. Kita asik menerangkan, dia asik pula main cikuh-cikuhan. Tahu cikuh? Cikuh-cikuh dia. Untuk yang tahu dan yang tidak tahu dan yang pura-pura tahu atau yang sok-sok tahu. Berapa? 33 kali. Ini berapa? 14. Tambah satu pucuknya, 15. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kembali 15. Sudah berapa? Tambah 3 lagi. Subhanallah, subhanallah. 33. Habis salat, setelah istighfar, setelah Allah salam, setelah tahlil dan Allahumma la mani'a, subhanallah, 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 terus 33 kali. Setelah itu alhamdulillah sebenarnya itu. Setelah itu takbir. Adakah bacaan sebelumnya? Ada, dibikin-bikin orang, ada dibuat orang untuk mengawali subhanallah, untuk mengawali alhamdulillah, untuk mengawali takbir. Ada, tu yang teringat kita sekarang. Selalu rutin membaca. Yang penting tasbihnya. Berapa tasbihnya? Berapa? Berapa kali? Tasbihnya berapa kali? 3. Jangan bergelut nak. Tahmidnya berapa kali? Apa lagi? Takbir. Lalu dilengkapi 100 dengan la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Berdoalah. Itu sudah minimal, berdoalah. Ada tidak ada doanya kata orang, biar doalah. Kapan kita lagi berdoa? Karena orang-orang yang habis salat tu balik kanan, karena mereka memahami tidak ada doa. Dengan zikir-zikir pun tidak kadang-kadang. Kadang-kadang tidak melengoh satu pun. Siapa itu? Orang-orang yang memahami seperti itu. Salahkah? Kita tidak menyalahkan. Cuma kita tidak memakai itu. Yang kita pakai, berzikirlah, berdoalah. Paling tidak membiasakannya. Ini ada yang sibuk dengan kawannya, dia tak sibuk mendengarkan ini. Sibuk dengan kawannya yang salah. Sibuk dengan kawannya yang tidur. Sibuk dengan kawannya yang tidak menyimak. Fokus kita. Yang tidur biasa tidur. Apa boleh buat? Terganggu kita. Ini menegur antum saja sudah habis waktu sekian. Jadi intinya, teman-teman kita yang tidak berzikir habis salat, 3 kemungkinan. Tidak tahu, malas, apa? Tidak tahu, malas, apa lagi? Itu dia. 3 kemungkinan. Maka setelah ini besok habis salat itu berzikir, istighfar, Allah minta salam, tahlil, tasbih, tahmid, takbir, tahlil lagi, doalah. Buku doa kita sudah ada, tinggal membacanya, menghafal. Koreksian kita adalah kebiasaan sebagian kita habis salat itu ada yang ribut, ada yang bermain, ada yang tidur lagi. Anehnya, di masjid itu tidur, di luar dia langsung tagak uncat matanya di luar. Tiba di masjid mana aku habis. Entah apa ini. Sudah berapa itu? 5. Ada waktu kita 10 menit lagi. Yang berikutnya, cara berdoa. Tidak ada arti dan manfaat faedahnya kita berdoa kalau tidak serius.
tidak sungguh-sungguh, tidak penuh harapan dan keyakinan, buang-buang. Karena doa itu mengadu, doa itu meminta, doa itu memohon. Bukan hanya sekedar ucap-ucap dan cuap-cuap. Bukan hanya sekedar Allahumma, 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 Rabbana, bukan hanya itu. Tapi jelas yang kita minta, yang kita mohon, yang kita kadukan, yang kita curhat kepada Allah. Antar penabi ke depan. Bagus. Siapa namanya? Siapa? Charlie. Charlie Campin namanya. Berdoa itu harus paham, mengerti apa yang kita minta. Serius, sungguh-sungguh. Jangan bermain-main. Penuh harap dan yakin. Karena doa. Kalau antum meminta uang sama orang tua, main-main. Nah, Bu, minta uang. Minta uang. Pak, uang. Kan tak begitu kan? Serius, sungguh-sungguh. Padahal, kalau berdoa, contoh habis salat, betul-betul menghadap kiblat, angkat tangan. Coba laki-laki semuanya seperti ini. Seperti ini. Angkat tangan. Ke atas. Bukan begini. Itu orang berfoto itu. Diletaknya Ka'bah di depan foto dia. Dipeluknya Ka'bah. Diletakkannya kubah masjid di depannya. Gini. Bukan begitu, menampung, menadah. Santai, jangan kaku. Ini kaku namanya. Santai saja. Kalau ibtihal, sungguh-sungguh begini ke atas. Itu ibtihal, betul-betul meminta. Ibtihal namanya. Gini saja. Boleh juga ke sini. Tapi yang sering begini, angkat berbau. Terasa kita meminta. Dalil-dalilnya tidak bisa sebutkan. Dalam kitab Tashihud Doa, koreksi doa dijelaskan seperti itu. Kenapa tidak angkat tangan? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Ini. Kenapa malu-malu angkat tangan? Begini. Ini. Iya antum. Nah. Pak, kenapa nak angkat tangan Pak? Tangannya cepat cepong. Begini. Habis patahkan tangannya nanti, berdarah juga. Sini. Antum sini. Ini tinta siapa yang ditelan seperti ini? Coba lihat tangannya. Apa ini? Sini. Kenapa antum ini? Pena bocor ya? Ini penanya bocor? Enggak. Sana lagi. Wah. Penanya bocor. Ke bawah, bocornya ke atas. Bocornya ke bawah atau ke atas? Oh, ke bawah. Begini ya. Menghadap kiblat. Lalu berdoalah sungguh-sungguh. Penuh harap, yakin. Khidmat. Namanya kita meminta, mengadu. Tidak lagi yang seperti ini. Ini ada, tapi orang lain punya. Ini juga ada. Ini juga ada. Tidak kita. Dalam sunnah Nabi tidak begitu. Ini ada juga orang. Kita khutbah dia begini. Amin.
Amin. Amin. Tangannya entah, tak semangat kita melihat dia. Ada antara tidak, ya, entah tidak. Tidak jelas. Ya? Salah satu tempat kita berdoa habis salat. Nantilah kita katakan bid'ah nak bid'ah, nanti ceritanya. Tidak kaji antum bid'ah nak bid'ah. Kajinya kita berlatih berdoa habis salat, ya, habis selesai. Berlatih berzikir habis salat dan berdoa. Buku doa kita sudah ada, menjadi pegangan pokok. Sudah berapa? Sudah berapa? 5. Ya, 5. 6. Yang ketujuh. Yang ketujuh. Penanya jangan dimain-mainkan, Pak. Semenjak tadi main penanya Bapak ini. Bapak siapa namanya? Bapak Anif. Arif. Hah? Oh, Pak Alif. Bapak lurus ya. Pak Alif. Yang ketujuh. Yang ketujuh. Tentang salat sunat. Waktu kita ada 4 minit lagi. Perhatikan. Sering ustaz-ustaz antum bilang salat sunat, salu. Jangan begitu lagi. Salat sunat itu fungsinya. Salat sunat itu fungsinya untuk melengkapi, menyempurnakan kekurangan salat fardu kita. Yang mula-mula sekali nanti dihisab, disidang, dimintai tanggung jawab di antara semua amal ibadah kita salat. Inna awwala ma yuhasabu bil amr. Yang mula-mula sekali dihisab, ditanyai, dimintai pertanggungjawaban di antara sekian amalan anak-anak manusia atau hamba ini adalah salat. Jika salatnya sempurna, ditulis dan ditetapkan sempurna. Jika tidak, salat sunatnya yang dilihat. Salat sunat itu banyak coraknya, ragamnya. Khusus untuk yang mengiringi salat fardu namanya rawatib. Rawatib. Ratibah, rawatib. Yang mengiringi. Yang rutin dilakukan. Ada yang sebelum namanya qabliyah. Ada yang sesudah namanya ba'diyah. Yang sebelum sebagai persiapan namanya warming up, pemanasan sebelum salat fardu. Sebelum salat fardu itu kadang-kadang ada namanya tahiyatul masjid, salat sunat wudu, dan rawatib muakkad. Setelah salat fardu ada juga khusus untuk setelah salat fardu. Kita selalu bilang salu, salat. Setelah salat fardu yang muakkadnya habis zuhur minimal 2 rakaat. Bagusnya 4. Habis asar tidak ada. Habis maghrib berapa? 2. Habis isya 2. Habis subuh tidak ada. Yang ada setelah matahari terbit syuruk, tapi itu bukan rawatib. Perhatikan yang minimalnya ini. Tidak disuruh-suruh lagi, tidak dibentak-bentak lagi. Yang minimalnya ini 1, 2 rakaat sebelum salat subuh. Namanya salat sunat fajar. Itu yang terpenting.
Berapa? Paling kurang 2 setelah salat subuh. 2 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur. Sebelum salat zuhur. Kalau bisa 4. Bisa 4 langsung, bisa 2-2. Arba'an qabla zuhri. Sudah berapa? Sudah berapa itu? 2 tambah 2 berapa? 4. 2 tambah 4? 6. 2 rakaat setelah zuhur. Kalau bisa 4. Sudah berapa? 8 atau 10. Sebelum asar, walaupun tidak termasuk muakkad, tapi salatlah. Kalau bisa 4, paling tidak 2. Setelah asarnya ada, sebelum maghrib ada, walaupun tidak muakkad. Sebelum salat maghrib, setelah azan maghrib, kalau ada waktu, ada kesempatan, salatlah 2. Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Liman sya'a, kata Nabi. Setelah maghrib 2. Sebelum isya tidak ada salat khusus, tapi siapa ingin salat disilakan. Sesudah isya 2. Berarti jumlahnya yang muakkad itu 12. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Sudah berapa? 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Yang ini jangan tinggal. Nanti bertunjuk siapa orangnya, sebutkan. 2 sebelum subuh, apa namanya? Salat sunat fajar. 4 rakaat, 2 atau 4 langsung sebelum zuhur. Sudah berapa? Sudah berapa? 6. 2 setelah salat zuhur, berapa? 8. 2 setelah maghrib, 10. 2 setelah isya, apa namanya? Rawatib muakkad. Rawatib muakkadah. Muakkad ditekankan, disangatkan, dikuatkan. Jangan sampai tidak mengerjakannya. Faham Tom? Faham Tom? Karena waktu kita sudah habis, Ustaz dan Ustazah sudah mendidik Abi, begini katanya. Habis waktu kita. Semoga apa yang kita sampaikan di pagi hari ini membawa berkah. Amin. Dan ada manfaatnya, bisa kita pakai dan kita amalkan. Amin. Amin. Diakhiri dengan doa kafarah majlis. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.